Kabupaten Ngada bersama Bapak Andreas Baru, tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya dengarkan bersama suara dari yang terhormat Bapak Bupati Ngada. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, kurang semangat. Selamat siang. Dapat rumah sakit baru harus semangat, kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, Bapak asisten, staf ahli. Yang saya hormati hadir pada hari ini ya, sama kita camat dari Riung Barat, camat Riung, lurah dan semua kepala desa. Tepuk tangan dulu. BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mereka mewakili Riung Raya untuk bersama-sama hari ini menyaksikan ya acara yang cukup bersejarah ini, karena ini pembangunan rumah sakit yang nantinya akan digunakan, dimanfaatkan oleh anak cucu kita dalam rangka kesehatan yang lebih baik. Amin. Juga hadir pada kesempatan ini para pimpinan BUMN, BUMD, juga saya lihat yang luar biasa ini semua tenaga kesehatan kita. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Mulai dari kampus bersama semua jajaran. Juga tokoh-tokoh agama hadir pada hari ini. Juga yang saya hormati mitra kerja kita, yaitu pihak ketiga yang akan membangun rumah sakit ini. Mohon maaf, ini perusahaan apa namanya Pak? PT apa? PT Duta Abadi. Dari mana nih? Makassar ya? Iya, saya dengar dari Makassar. Mari kita tepuk tangan dulu. Yang mengerjakan ini dari Makassar, karena kita ketahui bersama prosedurnya itu biasanya lelang terbuka. Jadi siapapun yang ada di Republik ini bisa mengikuti pelelangan ini. Terima kasih Pak ya, sudah dengan rombongan, sudah mempersiapkan sehingga hari ini kita bisa melakukan peletakan batu bersama. Dan yang saya kasih, saya banggakan, Bapak Tempur bersama semua pemilik hak wilayah di sini. Tepuk tangan dulu. Kalau beliau ini hari ini dan semua pemilik wilayah ini tidak memberikan lahan ini, hari ini kita tidak akan melakukan peletakan pertama. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Saya menyaksikan betul Bapak Tempur tadi pada saat ritual adat di dalam pondasi itu, beliau meneteskan air mata. Beliau merasa terharu. Semua ya, ini artinya bahwa apa yang diberikan itu bukan untuk suku ini saja, tetapi untuk kepentingan seluruh Riung Raya ini. Tepuk tangan dulu. Nah, oleh karena itu khusus saya menyapa, terima kasih banyak yang proses pelepasan tanah ini, pembebasan lahan ini benar-benar diberikan secara cuma-cuma kepada pemerintah Kabupaten Ngada. Tepuk tangan dulu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan para undangan, pada kesempatan ini saya juga pertama-tama menyampaikan terima kasih, apresiasi saya kepada jajaran Kecamatan Riung Barat, Bapak Desa, Lurah, Ketua BPD dan semua anggota BPD, aparat desa, jajaran kampus, dinas kesehatan yang sudah mempersiapkan acara ini. Juga sejak awal, sejak kami mulai melobi pemerintah pusat. Jadi lobbynya itu tidak mudah. Mulai dari setelah kita usulkan dari dinas kesehatan, kemudian tidak tinggal diam, datang ke Jakarta. Saya 3 kali ke Jakarta, paparan di depan Menteri Kesehatan, paparan di depan Wakil Menteri Kesehatan, dan terakhir saya paparan di depan Direktur Sarana Prasarana Kesehatan Wilayah Timur Indonesia, Dr. Aswan, terhadap semua fasilitas kesehatan di Kabupaten Ngada
termasuk rumah sakit Riung ini. Tadi kita dengar Bapak Melki menyampaikan, sebetulnya anggaran yang di sini itu difulutkan untuk rumah sakit di Late, ya. Jadi ketika saya paparan di depan menteri bahwa anggaran rumah sakit Late ini totalnya 250 miliar. Nah, sementara pada waktu itu Pak Menteri mengatakan kewenangan kementerian itu hanya 100 miliar ke bawah. Lewat dari itu harus presiden. Nah, keluarlah anggaran waktu itu yang lebih 80 miliar. Kemudian saya menyampaikan ke Pak Melki tadi, ya, Bapak kalau bisa dibagi, Late biarkan kita secara tahap cukup 20 miliar, sisanya tetap kita geser untuk rumah sakit Pratama. Makanya terjadilah pembangunan pada hari ini. Jadi ini saya perlu jelaskan kepada kita semua bahwa kita mengusulkan itu tidak bisa, ngusul terus tinggal diam tidak bisa. Harus kita ikuti terus, ya. Ibaratnya kita mau kasih sesuatu sampai di sana dilepas. Ya, tadi Pak Melki sudah bilang 500 sekian kabupaten kota di Indonesia. Nggak ada mana orang mau kenal. Jadi kita harus ikut. Nah, oleh karena itu saya harus menyampaikan semua pihak yang membantu sejak awal, Dinas Kesehatan dan jajaran yang mengusulkan, kemudian kami tidak lanjuti ke kementerian, kemudian bukan hanya di menteri, ke DPR, Pak Melki kami datang sendiri serahkan dokumen di Komisi 9 ya DPR RI. Kemudian setelah itu kami datang ke Komisi 10 DPR RI yang membidangi anggaran dan perbankan. Dan terakhir saya paparan di depan Bappenas yang berkaitan dengan pembangunan di Ngada. Makanya terjawab Bapak Ibu sekalian. Itulah riwayat singkat rumah sakit Pratama ini. Karena rumah sakit Pratama di Indonesia tidak banyak, hanya beberapa, sehingga siapa yang punya jaringan yang bisa lobby dengan baik, yang bisa menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan di wilayahnya yang akan menjadi prioritas, itu pasti dapat. Nah, untuk itu saya perlu sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bagaimana rumah sakit ini agar tepat waktu. Saya minta dukungan dari masyarakat di sekitar sini, ya, khususnya masyarakat Tado Barat, ya, Boras pada umumnya, Tado Barat. Mari dukung pihak ketiga, ya, dukung dinas yang terkait, ya. Jadi ini kerja ini pada saat awal itu bukan hanya kesehatan, melibatkan semua dinas, PU terlibat, lingkungan hidup terlibat, ya, bapak-bapak asisten, ya, turun terus. Bapak asisten 1 ini, coba dulu Pak asisten 1. Ini orang apa ini? Orang apa? Ya, kalau belasan tahun jadi camat Riung, sekarang menjadi asisten 1. Tepuk tangan dulu. Ini kebanggaan orang Riung, ya, putra daerah Riung asli, ya. Jadi beliau ini bersama Pak asisten 2 yang membidangi, ya, urusan kesehatan ini juga. Rapat hampir setiap hari berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi ini kerja tidak mudah, ya. Kadis lingkungan hidup, coba berdiri. Nah, ini Kadis PU. Nah, ini semua yang terlibat langsung agar rumah sakit ini bisa cepat berdiri, berproses sesuai dengan aturan, sehingga besok tidak terjadi masalah. Dan ini tidak mudah, butuh kerjasama. Nah, saat ini sekarang saya tuntut bagaimana kerjasama masyarakatnya. Kemarin suku, ya, Pak Agak Tempur, ya, dengan semua, ya, keluarga-keluarga besar sudah memberikan lahan ini. Sekarang tinggal kewajiban masyarakat, ya, penjabat desa, lancarkan semua urusan yang akan dikerjakan di sini. Saya tidak ingin sudah jalan 1-2 hari kemudian ada yang datang ini tolong hindari itu, sehingga tepat 150 hari rumah sakit ini bisa kita resmikan. Tepuk tangan dulu. Jadi itu permintaan saya, dan yakinlah dan percayalah bahwa tempat ini, ya, nanti ke depan tidak seperti ini lagi, pasti akan ramai. Tepuk tangan dulu. Setelah ini pasti akan fasilitas air, penerangan, termasuk dengan jaringan, ya. Setelah ini pasti kami akan membuat surat langsung dan kami akan datang langsung ke Kementerian Kominfo untuk menyampaikan masalah ini. Karena tidak mungkin ada fasilitas umum kemudian jaringan tidak ada. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu kami pasti akan tahu bagaimana tupoksi kami berkaitan dengan dukungan-dukungan agar di sini tidak terisolir. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan ini juga
saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tetap bersatu padu. Saya ingin menghimbau, saat ini kita memasuki tahapan-tahapan pilkada. Situasi politik mulai terlihat. Jangan sampai ya terjadi perpecahan-perpecahan yang akhirnya merugikan kita semua. Ya, siapapun nanti yang maju sebagai bupati, dengar apa visinya, misinya apa, gagasannya apa, ide apa, konsep apa yang dibuat, apa, programnya seperti apa, programnya yang visioner atau sekedar hanya senang-senang. Dengar baik-baik. Kalau itu yang disampaikan, itulah ciri-ciri pemimpin yang cerdas, ciri-ciri pemimpin yang berintegritas. Tapi kalau sudah menyampaikan, memfitnah, menjelek-jelekan, berita-berita bohong, itu juga ciri-ciri pemimpin yang tidak pantas untuk memimpin yang ada. Tepuk tangan dulu. Ini perlu saya sampaikan. Ya, kita butuh pemimpin yang benar-benar menciptakan ngada ini, menyiapkan semua sarana, prasarana, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, persiapan menuju ekonomi yang unggul. Nah, oleh karena itu kita butuh pemimpin yang tidak sekedar pemimpin yang datang senang, masyarakat senang, tidak, bukan sekedar itu. Ya, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang jujur, yang peduli, pemimpin yang menjadi panutan, yang berkomitmen. Kalau hari ini A, besok A, lusa A, terusnya A. Ya, tidak hari ini A, besok B, lusa C, demi kepentingan politik. Tolong dicatat baik-baik. Kalau nggak ada nih mau hebat, mau ada loncatan-loncatan, ada percepatan-percepatan, maka jangan salah memilih pemimpin ke depan. Itu yang saya pesan. Karena ini tensi politik sudah mulai naik, ya, sudah mulai naik. Berharap jangan terjadi perpecahan. Sekali lagi, jangan terjadi perpecahan. Kekuatan kita itu adalah kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Kenapa tadi kita awali dengan lagu Indonesia Raya? Ya, perbedaan-perbedaan yang terjadi ini hanya bisa disatukan dengan yang namanya kekuatan kebersamaan kita. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Karena saat ini sebentar lagi tanggal 20-an Agustus mulai pendaftaran, ya. Pendaftaran, jadi tolong cerdas dalam menentukan pilihan sehingga 27 November nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saya pesan memang karena masih banyak beban-beban pembangunan di depan. Riung ini baru rumah sakit, belum infrastrukturnya yang saya katakan masih jauh tertinggal dengan wilayah lain di Kabupaten Ngada. Infrastruktur, ya, khususnya jalan. Kemarin pada saat saya pertemuan dengan para camat, kepala desa, saya katakan isolasi ini harus segera dibuka, yaitu dari Ria 1 menuju Latung, itu harus segera ditembuskan. Kemudian Watu Lewa, ya, Turaloa, Guru Nunsa menuju Lekosambi harus ditembuskan. Sementara Bazak, ya, Goronembu sudah tembus. Ini untuk menembus isolasi itu membutuhkan pemimpin yang cerdas, yang bisa membuat program-program yang visioner, ya, yang visioner. Bukan hanya untuk hari ini, tapi bagaimana mempersiapkan semuanya agar anak-anak kita siap masuk yang namanya Indonesia Emas 2045. Celakalah pemimpin saat ini yang tidak mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, 2045 wilayah lain ini masuk Indonesia Emas bersaing, kita tertinggal. Inilah tugas siapa? Tugas pemimpin saat ini. Siapapun dia yang akan menjadi pemimpin nanti. Ini saya perlu sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sektor kesehatan itu adalah salah satu pendukung utama. SDM yang baik, kesehatannya harus baik. Kesehatan mau baik, sarana prasarananya harus baik. Itu yang kita lakukan pada hari ini. Demikian juga infrastruktur, demikian pendidikan, demikian juga ketahanan pangan kita. Kenapa visi kita sektor pertanian, pariwisata menjadi leading sektor? Karena pertanian itu untuk apa? Ketahanan pangan. Kalau pangan kita baik, gizi baik, pendidikan baik, kesehatan baik, saya yakin 2045 putra-putra Riung akan mampu bersaing dengan siapa saja yang akan datang ke Kabupaten Ngada. Ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan salah ini.
Dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Tuhan karena manusia tidak bisa bekerja sendiri. Kita boleh merencanakan, kita boleh mengusulkan, boleh mempersiapkan, tetapi kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh melakukan peletakan batu pertama yang akhirnya nanti rumah sakit yang megah ini boleh dinikmati oleh kita semua yang ada di sini, juga anak cucu kita untuk masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bupati yang ada. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, Bapak Mama, warga masyarakat, sesepuh bini sepuh yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini momentum kedua bersejarah. Ini menjadi tutur cerita untuk anak cucu kita. Pertama, kita pelepasan dari Bapak Tempur dan seluruh pemilik wilayah. Hari ini kedua letak batu pertama. Ketiga, momentumnya pada bulan Desember, karena harus selesai di 22 Desember pembangunan ini. Momentum ketiga adalah peresmian, dan Bapak Bupati akan bertemu dengan Bapak Menteri maupun Wakil Menteri atau Dirjen untuk hadir dan pimpinan DPR. Jadi kita bangga. Hari Senin Bapak Bupati, hari sebentar jam 3 Bapak Bupati ke Kupang rapat. Hari Senin Bapak Bupati meletak batu pertama Puskesmas Legosambi, sekaligus membuka festival budaya di Legosambi Utara. Ya Bapak-Bapak sekalian, saya hari ini depan Bapak Bupati dan kita semua mau menjelaskan, ada informasi bahwa tentang AMDAL, UKL, UPL dan sebagainya. Saya ditugaskan oleh Bapak Bupati Kupang bertemu BPKH 14. Dijelaskan bersama tim di sini, ketua tim, ketua stiper Bapak Dr. Kabak Ekonomi hadir sini. Kepala Dinas LH, Kepala Dinas UPR, Kadis Kesehatan. Di rapat BKSDA kita undang. Clear rumah sakit di luar kawasan cagar alam sehingga menggunakan UKL, UPL. Clear ya, kalau di medsos di mana saja jelaskan secara baik bahwa tahapannya sudah dilalui secara prosedural dan sah secara regulasi, hingga pembangunan rumah sakit ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur. Ya Bapak Mama sekalian, ini kita clearkan semua yang selama ini ada perdebatan di sana sini. Hari ini clear. Bapak Bupati, Bapak Wakil Ketua Komisi 9 Bapak Melki Lakalena sendiri hadir bersama Bapak Bupati dan kita semua, para tokoh sesepuh bini sepuh. Ya, luar biasa kebijakan dan ada menjadi percontohan seluruh kabupaten, kolaborasi antara APBN dan APBD lewat pinjaman, dan tahun ini pinjaman daerah kita lunas. Sehingga tahun depan Ibu Kadis dalam QPS kami bahas, tahun depan Bapak Bupati anggarkan pagar Telkomsel dan jalan Lingkar Luar, Lingkar Barat, Lingkar Timur. Pak Camat, Bapak Mama Desa, kita sudah bahas tata ruang, ada Lingkar Timur, Lingkar Barat dan sebagainya. Ya, saya mau selama bapak-bapak daeng-daeng kerja, ada yang jual pisang goreng di sini, harus buka. Dengan sendirinya tahun depan ada pimpinan cabang Bank NTT akan dibangun kantor Bank NTT di Rio. Bapak Bupati sudah ambil kebijakan Imrek. Kita dapat PAD dari Bank NTT, sekaligus akan dibangun Alfamart di sudut kantor camat. Tahun berikutnya setelah rumah sakit ini berdiri, maka ada Alfamart di depan sini. Bapak Mas sekalian, ya, saya minta sesepuh bini sepuh kawal, jangan sampai saya dan Bapak Bupati dengar, wow, kenalin potis yang terpaling ya, jaga sama-sama. Potis sudah dari Android ya, Bapak sekalian. Nanti pada saat peresmian baru kita jai, kita joget sepenuh kesukacitaan. Hari ini kita dibatasi karena hari Jumat harus kita selesai. Nanti panitia baru atur. Di sini para kadis, Pak Kabak Keuangan, Pak Indra, Kabak Kadis ada semua sini. Ya, Kabak Ekonomi dan sebagainya. PPK juga sudah lengkap semua. Para nakes, para perawat bidan semua siap ketika Ibu Kadis, Bapak Bupati mengambil kebijakan untuk memperkuat rumah sakit Pratama. Bapak Ibu saudara, kemarin sore
Bapak Bupati didampingi saya Asia kedua menerima staf ahli Menteri LHK di bidang ketahanan pangan dalam program Inforest. Fokusnya adalah komodo dan pariwisata Riung, dan Ibu staf ahli menjadikan Ngada pilot project karena dengan tagline Tante Nela Paris. Riunglah yang paling utuh untuk pelaksanaan Tante Nela Paris. Pertanian di sini ada, ternak di sini ada, nelayan di sini ada, pariwisata di sini ada. Kecamatan lain ada yang tidak bisa karena tidak ada laut. Riung ada, semua lengkap di sini. Iya. Jadi berikutnya prioritas Bapak Bupati, Riung menjadi sasaran utama untuk bersama Labuan Bajo menjadi super premium. Kita dukung semua Bapak-Bapak sekalian. Siap? Siap. Ayo membangun Riung. Ayo bangun NTT. Terima kasih sebagai putra Riung Raya, saya mengharapkan dukungan kita semua. Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda, dan kita semua Forkompinda siap membangun Ngada, terutama untuk melihat Riung tidak boleh jauh, tapi Riung ke depan di bawah Labuan Bajo limit sebagai super bawah super premium. Ya Bapak-Bapak sekalian, kemarin Ibu staf ahli bilang di Riung ada komodo, ada kelelawar, ada Mr. M, ya, Mr. Bu, bukan Bu. Sini akan dijadikan prioritas oleh Bapak Bupati untuk Tante Nela Paris selanjutnya. Kita siap? Siap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa.